dan salam sukses luar biasa. Perkenalkan, nama saya Nina Madutyani, saya dari kelas FB Service A. Di sini saya akan menerangkan 3 tokoh entrepreneur yang saya dapat dari internet. Pertama, William Tanuwijaya adalah sosok entrepreneur Indonesia yang berasal dari kota Pematang, Selatan, Sumatera Utara. Beliau lahir pada tanggal 11 November 1981. Setelah mendapatkan SMA, lalu beliau merantau ke ibu kota untuk melanjutkan pendidikan. William Tanuwijaya mengenyam pendidikan di Universitas Bina Nusantara yaitu BINUS di jurusan Teknik Informatika. Selama kuliah, tepatnya saat semester 2, William juga bekerja sebagai penjaga warnet. William mengatakan, pekerjaan sebagai penjaga warnet banyak memberikan keuntungan, yaitu selain tambahan uang saku, beliau juga mendapatkan akses internet gratis. Dari sinilah William Tanuwijaya mengenal lebih dalam mengenai internet. Setelah lulus kuliah, William sempat bekerja di beberapa perusahaan software developer dan game developer, bahkan di perusahaan jual beli online. William mengajak salah satu rekannya bernama Leontinus Alpha Edition untuk merintis Tokopedia.com pada tanggal 6 Februari 2009. Waktu pengembangan Tokopedia membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan, tepat pada ulang tahun Indonesia yang ke-64. Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition merilis Tokopedia sempat kesulitan mencari modal. William Tanuwijaya sempat sharing bahwa pada saat awal mendirikan Tokopedia, beliau banyak diremehkan orang. Beliau berbicara, "Saya dianggap punya mimpi ketinggian, apa yang mau saya capai dibilang muluk-muluk," ujar William Tanuwijaya. Banyak orang yang menolak ide bisnis yang William Tanuwijaya sodorkan, karena itu modal pertamanya berjalan dengan cara mencari modal sendiri dan suntikan dari dana bos. Dengan modal seadanya, Tokopedia berjalan dengan usaha yang maksimal. Tak lama kemudian, investor mulai berdatangan, salah satunya S Ventures. Sejak tahun 2010, Tokopedia selalu mendapatkan investasi dari asing, seperti S Ventures pada 2010. Di sini saya mendapatkan nilai entrepreneur yang saya dapat dari William Tanuwijaya, yaitu beliau adalah sosok yang bekerja keras, tidak pantang menyerah, tanggung jawab, dan kedisiplinan bisa dijadikan panutan dalam meningkatkan semangat para kaum muda, bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita benar-benar berusaha memulai dengan ide sederhana mengatasi permasalahan langsung dan didukung dengan riset. Pantang menyerah saat mengalami kesulitan, terlebih saat fase-fase mengumpulkan dana. Dan yang kedua adalah Ahmad Zaki. Beliau adalah sosok founder usaha dari Bukalapak. Beliau lahir pada 24 Agustus 1986. Pendiri Bukalapak ini bukanlah terlahir dari keluarga yang kaya. Lepas dari itu, pendidikan tetap menjadi prioritas utama bagi kedua orang tuanya dengan harapan sang anak bisa menjadi orang sukses. Sejak masih duduk di bangku sekolah dasar, Zaki sudah mengenal dunia teknologi. Hal itu diawali dengan sebuah komputer pemberian dari salah satu pamannya pada tahun 1997. Dari situlah mulai munculnya akan ketertarikannya terhadap pemrograman. Proses berdirinya Bukalapak. Setelah lulus kuliah, Ahmad Zaki memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya terlebih dahulu. Melihat situasi di sekitar rumahnya, di mana banyak orang yang memiliki usaha kecil namun tak ada perubahan selama belasan tahun lamanya. Berawal dari sebuah keresahan melihat fenomena di atas, Ahmad Zaki terinspirasi untuk menciptakan sebuah software yang berguna untuk di tempat dan bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha kecil, terlebih sebagai salah satu bentuk pengembangan agar berkembang lebih besar lagi. Awal perjalanan Bukalapak di tahun 2010, selama kurang lebih 2 bulan Zaki bersama temannya yaitu Nugroho Heru Cahyono yang kini menjadi sebagai CTO Bukalapak. Membangun software tersebut bermodalkan uang 90.000 untuk membeli domain. Akhirnya proyek itu pun diluncurkan ke publik pada 10 Januari 2010. Tidak semulus seperti apa yang dibayangkan sekarang. Setelah Bukalapak diluncurkan, tidak ada satupun kunjungan ke situs tersebut. Rasa kesal, sedih, dan marah sempat dilalui oleh pendirinya. Namun ketika mengingat visi serta misinya, Ahmad Zaki pun bersemangat lagi. Akhir Ahmad Zaki turun mencari investor guna memperpanjang umur Bukalapak. Sedikit sulit dirasakannya dalam hal ini, apalagi angka yang terbilang cukup besar yaitu 100 juta, banyak mendapatkan penolakan atas proposalnya.
Seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit impian Bukalapak mulai terwujud. Salah satunya perusahaan asal Jepang yaitu Batavia Incubator menjadi investor pertama yang menekan modal pada tahun 2012. Kembali mendapatkan suntikan dana dari Grey Venture hingga pada tahun 2018 tercatat sekitar 4 juta UKM Indonesia yang bergabung bersama Bukalapak. Bagi Zaki, bertahan di masa sulit memang tidaklah mudah, namun sebuah tujuan akan selalu menjadi penyemangat untuk terus mencoba. Di dunia ini tidak ada yang instan, menikmati setiap proses adalah bagian penting dari sebuah tujuan. Itu nilai entrepreneur yang saya dapat dari Ahmad Zaki, yaitu sempat diremehkan oleh banyak orang. Ahmad Zaki justru menggunakannya sebagai bahan bakar untuk terus menompa semangat. Jika kegagalan sedang menghampiri kamu, jangan menyerah. Terlebih dahulu akan selalu ada peluang yang terbuka setiap kali kamu sedang dilanda kegagalan. Tokoh terakhir adalah Nadya Makarim, salah satu founder Gojek di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 4 Juni 1984. Nadya Makarim diketahui pernah bekerja di sebuah perusahaan, sebuah konsultan ternama di Jakarta, dan menghabiskan masa selama 3 tahun bekerja di sana. Beliau juga pernah bekerja sebagai CEO, founder, dan managing editor di Zalora Indonesia, kemudian menjadi Chief Innovation Officer Karukyu. Berbekal banyak pengalaman selama bekerja, Nadya Makarim kemudian memberanikan diri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mendirikan perusahaan Gojek pada tahun 2011. Nadya berkata, "Saya tidak betah bekerja di perusahaan orang lain. Saya ingin mengontrol takdir saya sendiri," ujar Nadya Makarim. Ide bisnis ini sendiri berasal dari pemikiran Nadya Makarim ketika ia berdiskusi dengan tukang ojek langganannya. Nilai entrepreneur yang saya dapat dari sosok Nadya Makarim adalah, sebagai menteri termuda di era Nadya Makarim, memiliki semangat anak muda yang ingin melakukan perubahan untuk negeri tercinta dengan bekal ilmu yang ia dapat ketika mengenyam pendidikan di luar negeri. Sekian dari saya, thank you for watching.